Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Fitriani dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2023 Universitas Sriwijaya. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama tentang salah satu isu penting dalam ekonomi pembangunan, yaitu ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja atau skill mismatch. Pernahkah kalian lihat di TV, di media sosial, atau bahkan di sekitar kalian ada banyak orang yang sudah lulus sekolah atau kuliah tapi masih kesulitan mendapatkan pekerjaan? Padahal lowongan kerja juga sebenarnya cukup banyak kan? Nah, hal itu bisa terjadi karena ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri, yang artinya kemampuan yang dimiliki tenaga kerja belum sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dunia kerja. Riset mengungkapkan sekitar 46% perusahaan di Indonesia kesulitan menemukan kandidat yang tepat meskipun tingkat pengangguran tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,2 juta jiwa pada Februari 2024. Riset Populix dan portal lowongan kerja Kita Lulus menunjukkan hal ini disebabkan oleh berbagai disparitas keterampilan, kualifikasi, dan pengalaman yang diinginkan perusahaan dengan yang dimiliki oleh tenaga kerja. Riset tersebut juga menunjukkan sebagian besar pencari kerja di Indonesia kurang memiliki pengalaman, keterampilan, dan tingkat pendidikan yang diinginkan perusahaan. Sekitar 50% perusahaan menyatakan keterampilan teknis pelamar masih rendah, sementara 35% menyatakan keterampilan lunak pelamar kurang baik. Kalau kita lihat dari data tadi, ternyata masalah ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja bukan hanya berdampak pada individu yang sulit mendapatkan pekerjaan, tapi juga punya efek domino terhadap perekonomian nasional. Dalam kajian ekonomi pembangunan, tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi utama selain modal, tanah, dan kewirausahaan. Kalau tenaga kerja tidak bisa dimanfaatkan secara optimal, karena keterampilannya tidak sesuai dengan kebutuhan industri, maka produktivitas nasional akan menurun. Kira-kira apa ya dampaknya jika hal ini terus terjadi? Yang pertama yaitu produktivitas menurun. Produktivitas yang rendah berarti barang dan jasa yang dihasilkan juga berkurang. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi menjadi lambat, pendapatan masyarakat menurun, dan kemampuan negara untuk membiayai pembangunan ikut terhambat. Yang kedua yaitu ketimpangan wilayah semakin meningkat. Misalnya, di daerah perkotaan, permintaan tenaga kerja di bidang teknologi, keuangan, dan industri kreatif terus meningkat. Sedangkan di pedesaan, sebagian besar penduduk masih bergantung pada sektor pertanian tradisional. Ketika tenaga kerja di desa tidak memiliki keterampilan yang sesuai untuk industri baru, mereka kesulitan berpindah ke sektor yang lebih produktif. Akibatnya, pembangunan ekonomi menjadi tidak merata, di mana kota berkembang pesat sementara desa tertinggal. Yang ketiga yaitu daya saing nasional melemah. Dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0, banyak negara berlomba-lomba menciptakan tenaga kerja yang terampil di bidang digital, otomasi, dan analisis data. Kalau Indonesia tidak bisa memenuhi kebutuhan itu, maka investor cenderung enggan menanamkan modal karena keterbatasan SDM lokal. Artinya, skill mismatch ini bisa berujung pada turunnya investasi asing langsung atau FDI dan hilangnya potensi penciptaan lapangan kerja baru. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi tidak inklusif. Tingkat skill mismatch yang tinggi juga berpengaruh pada kualitas pertumbuhan ekonomi. Meskipun PDB bisa saja meningkat, tapi pertumbuhannya tidak inklusif karena hanya sektor tertentu yang menikmati manfaatnya. Sementara, sebagian besar tenaga kerja tetap berada di lapisan bawah dengan upah rendah. Ini bisa memperlebar kesenjangan pendapatan dan memperlambat pemerataan pembangunan antar kelompok masyarakat. Dan yang terakhir yaitu meningkatnya jumlah tenaga kerja di sektor informal. Ketika banyak tenaga kerja tidak terserap di sektor formal, mereka cenderung beralih ke sektor informal, seperti pekerjaan serabutan, berdagang kecil, atau bahkan menjadi pekerja migran. Kondisi ini memang bisa membantu mereka bertahan,
Tapi dari sisi pembangunan jangka panjang, kontribusinya terhadap peningkatan nilai tambah dan pajak negara relatif kecil. Kalau dipikir-pikir, masalah skill mismatch ini sebenarnya bisa diatasi asal kita mau bergerak ke arah yang lebih relevan. Bukan cuma soal cari siapa yang salah, tapi gimana cara memperbaikinya sama-sama. Langkah pertama yang penting banget adalah menyelaraskan isi pembelajaran dengan kebutuhan industri. Kalau dunia kerja sekarang butuh orang yang paham teknologi, analisis data, atau otomasi, ya pendidikan juga harus menyesuaikan ke sana. Sekolah dan kampus bisa mulai dari hal sederhana seperti kerjasama magang yang beneran serius, bukan cuma formalitas. Jadi, ketika lulus, siswa atau mahasiswa nggak cuma bawa ijazah, tapi juga skill yang siap dipakai. Selanjutnya, akses pelatihan dan sertifikasi keterampilan harus lebih terbuka. Anak muda perlu terus belajar hal baru supaya tetap relevan dengan perubahan dunia kerja. Kemudian, perusahaan juga perlu lebih realistis. Jangan hanya mencari yang berpengalaman, tapi juga harus memberi ruang bagi tenaga kerja muda untuk belajar dan berkembang. Dan yang sering terlupakan yaitu pola pikir masyarakat. Bekerja di kantor bukan satu-satunya tanda kesuksesan. Sekarang banyak peluang lewat wirausaha, pekerjaan kreatif, bahkan kerja jarak jauh asal punya keterampilan yang tepat. Jadi, masalah skill mismatch ini nggak bisa diselesaikan cuma dari satu sisi. Kuncinya ada di meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar pembangunan ekonomi Indonesia bisa benar-benar maju karena kemampuan manusianya, bukan hanya karena modal dan infrastruktur. Yuk mulai dari diri sendiri, terus belajar dan tingkatkan kemampuan. Saya Fitriani, terima kasih sudah belajar bareng, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.